Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan AC Teknik. Kali ini AC Teknik akan membahas tentang relay ya. Perlu kiranya kita bahas tentang relay ini karena sehari-hari kita sering menggunakan relay. Terutama bagi teman-teman yang hobi ya, koprak-koprek tentang alat-alat pendingin ya. Dan juga untuk para pemula ya, penting sekali mendalami mengetahui tentang relay ini supaya kita sedikit ada kemudahan ya dalam menjalankan tugas. Ya. Baiklah, relay yang akan Abah bahas di sini yaitu relay jenis PTC ya. Jenis PTC berdua kaki ya, berdua pin atas bawah ya. Ini. Dua relay ini sama pinnya atas bawah, tetapi kedua relay ini mempunyai cara kerja yang berbeda. Ini yang maksudnya harus dipahami ya kan. Jadi tidak kita menyamaratakan produk satu dengan yang lainnya dengan ciri-ciri fisik yang sama akan sama cara kerjanya atau akan sama fungsinya, belum tentu. Maka ini penting kita untuk pahami ya. Relay yang ini produk dari Murata ya. Nah, ini sedikit ramping ya. Cakep kelihatannya fisiknya. Kaki dua atas bawah. Relay ini mampu dipasangkan aksesoris starting ya. Memang gunanya untuk menstarting kompresor. Tidak bisa secara natural ini. Ini harus dilengkapi dengan kapasitor starting. Baru dia bisa menstarter kompresor ya. Kulkas, mesin showcase atau juga freezer dan lain-lain ya, alat pendingin ya, sesuai kapasitasnya. Yang ini juga sama fungsinya ya, untuk menstarter kompresor, tetapi punya cara yang berbeda. Yang relay yang bawah ini tidak bisa dilengkapi dengan aksesoris starting. Ya, dia bisanya hanya natural ya, hanya bisa secara natural. Nah, untuk mengetahui perbedaan-perbedaan itu, baiklah Abah akan tunjukkan bagaimana cara mengenali perbedaan dua alat ini supaya kita tidak salah pengadaan relay ya, tidak sesuai dengan maksud yang kita mau kerjakan. Pertama, Abah akan tunjukkan dengan relay yang atas ini ya, yang mampu diberikan tambahan aksesoris starting karena dia tidak bisa secara natural. Kita dengan secara fisik ya, kita bisa mengenali ya. Di sini salah satu pin ini ada yang kurang kokoh dirinya. Otek-otek. Nah, itu ya, agak longgar. Nah, karena dia berdiri sendiri ya. Kenapa dia longgar? Karena dia berdiri sendiri. Ya. Baru dia akan kuat nanti setelah masuk ke pin kompresor. Kalau yang bawah kokoh nih ya. Karena dia sudah langsung berhimpitan dengan PTC di dalamnya. Ya. Sudah kuat. Satu itu ya dari ciri fisik ya. Ini itu agak otek. Kemudian dari sisi alat ukur ya, parameter ya. Kita ukur pinnya ya. Dia tidak nyambung ya. Ya. Ini ciri-ciri dari relay dua kaki atas bawah yang bisa dipasangi dengan starting kapasitor. Nah, ini. Ya. Mati testernya. Nah, tidak berhubungan ya. Tuh. Sama sekali tidak menunjukkan nilai. Lalu yang satunya lagi, yang hanya bisa start natural, ini kita ukur ya. Nah, berbunyi ya.
Berarti antara pin yang atas dengan pin yang bawah itu saling berhubungan. Dengan begitu, tidak bisa dipasangi starting kapasitor. Walaupun dipasangi dengan starting kapasitor, kapasitor tidak akan bereaksi, tidak akan berfungsi. Ya. Hanya nempel saja. Nah, lalu apa penjelasannya? Kok sama dua kaki ini, tetapi yang satu bisa dipasangi dengan starting kapasitor, ya, yang ini tidak bisa dipasangi starting kapasitor. Apa maksud tujuan produsen membuat ini? Baiklah, Abah jelaskan. Untuk yang ini, ya, yang tidak bisa dipasangi starting kapasitor, nah, tujuannya pin pertama, ya pin 1, ya nomor 2, yang ini, yang atas, ya, atas tuh, yang lurus dengan pin kompresor, ya. Ini untuk memasukkan arus, ya, listrik ke sini untuk menstart kompresor, ya. Lalu yang bawah apa gunanya? Yang bawah ini hanya ekstra pin, ya, ekstra pin untuk dibagi ke motor fan kondensor. Nah, itu tujuannya, ya. Jadi tidak ada sia-sia di sini. Tidak ada percuma, produsen punya maksud. Jadi pin yang bawah ini untuk menyalurkan arus ke fan kondensor, ya. Begitu teman-teman, ya. Lalu kalau kita ukur pin lubang kiri dan lubang kanan, ya, ya harus ada nilainya, ya. 20 ohm, 60, ya, ada. Ya. Nah, begitupun dengan yang bawah, ya. Ya, dengan yang bawah harus ada nilainya juga. Tuh kan. Jadi antara atas dan bawah sama satu titik sebenarnya. Hanya di sini diberikan tugas untuk ekstra pin untuk mengirim arus ke motor fan kondensor. Nah, lalu yang ini, ya, yang bisa dilengkapi dengan starting, ya, kita ukur, ya, pinnya, ya, dari titik sini, ya, ke sini, ke kiri, ke kanan, ya. Nah, tidak ada nilainya tuh, ya, tidak ada nilainya. Untuk yang atas sama sekali tidak ada nilainya, karena dia tersendiri menunggu, ya, dipasangi kondensor kapasitor. Kalau dengan yang bawah dia harus ada nilainya. Sini. Tuh, ya. 32,51 ohm, ya. Begitu. Nah. Lalu pertanyaannya bagaimana cara kerjanya? Ini yang dengan starting itu. Ini kita ilustrasikan, ya, dengan kapasitor starting. Ya, ini kita pasangkan kapasitor starting. Yang ini, yang dua kabel ini di atas, ya, karena dia harus mengambil arus, ya, satunya itu. Nah, yang satunya di bawah. Cara kerja relay ini, ya, cara kerja relay ini nanti ketika ini dipasangkan ke kompresor, ya, nah, dari nomor 6 ini, ya kan, masuk ke pin kompresor bagian star S, ya. Yang nomor 5 ini akan masuk ke bagian pin kompresor bagian R running, ya. Gitu. Kapan dia bekerja? Nah, ketika diberi dikasih arus, ya, dialirkan arus, ya. Ya. Nanti yang ini akan membawa arus ke sini, ke titik yang bawah ini. Dengan dihambat oleh PTC di dalamnya, ya. Nah, di dalamnya. Lalu sampailah di sini, sedangkan di sini sudah ada arus 0, ya kan? Atau arus negatif di sini, ya. Boleh juga bolak-balik, ya kan? Maka seketika itulah si kapasitor ini akan bereaksi, ya. Mereduksi arus
dengan cepat dan bertenaga kuat yang mungkin bisa menghidupkan kompresor seketika di kondisi arus yang rendah sekalipun dia mampu menstart. Jadi berpotensi kompresor tuh awet gitu ya, tidak terbebani terlalu berat begitu. Nah, seperti itu ya cara kerja relay dan running kapasitor ketika dialiri arus. Nanti kita coba ya. Untuk membuktikan ini ya, tidak bisa dipakaikan starting kapasitor, kita lihat dalamnya ya. Nah, lihat. Ini tuh menyatu di dalamnya. Tidak ada celah walaupun dipasangkan starting kapasitor untuk kapasitor bereaksi ya. Tidak ada. Jadi dua pin ini satu fungsinya untuk masukkan arus, yang satu lagi untuk membagi arus ke bagian yang lain yang dibutuhkan tentunya di bagian fan motor kondensor ya. Nah, inilah yang namanya PTC ya. PTC-nya tuh ini, yang seperti koin ini. Ya. Dia mempunyai cara kerja PTC ini, yaitu bisa mengantarkan arus seketika, dan ketika dia terbebani ada rasa panas, lalu dia memuai, nilainya berubah menjadi tidak terhingga, menjadi tidak tertembus lagi oleh arus. Begitu cara memutuskan arusnya ya. Lain dengan relay coil yang melalui switch. Seperti itu kerjanya nih PTC ini. Gitu. Dia hanya saat seketika aja dia bisa dilewati arus, tapi setelah kompresor hidup dia akan memelar, istilahnya membesar nilainya sehingga sampai tidak terhingga, tidak tertembus oleh arus. Begitu cara kerja PTC ini ya. Alat yang sekecil ini ya. Besar sekali manfaatnya. Baiklah, kita coba yang ini sekarang ya, ke kompresor ya. Nih, kompresor. Tetap kita walaupun nyoba pasangkan overload-nya ya. Lalu ini kita pasangkan relaynya ya. Nah, kita beri arus. Ya. Kita berikan tang ampere ya, sebagai monitor kontrol. Ya. Nah, sekarang kita tancapkan ke arus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu teman-teman ya. Berapa ampernya? 0050. Nah, artinya begitu cara kerjanya relay dan starting. Nah, mungkin itu aja berbagi dari Abah kali ini. Ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf segala kekurangan ya. Dan tunggu video-video tutorial Abah berikutnya masih tentang relay, akan Abah bahas sampai detail agar teman-teman paham betul tentang relay yang beraneka macam. Karena ada kaki 1, kaki 2, kaki kiri kanan, kaki 3, kanan 1, kaki 3, kanan kiri, kaki 3, kanan, kaki 4. Supaya kita istilahnya memahami ya, karena kita butuh alat-alat tersebut. Oke. Abah ucapkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.